Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masih mempelajari garis dan sudut. Untuk submateri yang akan kita bahas yaitu hubungan antara garis dan sudut. Yang pertama yaitu sudut-sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Nah, pada gambar ini tampak bahwa ada dua garis sejajar yaitu garis G dengan garis K yang dipotong oleh garis L di titik A dan di titik B. Sehingga nanti ada beberapa sudut yang terbentuk. Yang pertama yaitu sudut-sudut sehadap. Jadi sudut-sudut sehadap itu yang menghadap yang sama. Contohnya A1 dengan B1, A2 dengan B2, A3 dengan B3, A4 dengan B4. Sehingga kalau digambarkan akan seperti ini modelnya. Nah, ini sama. A1 B1, A2 B2, A3 B3, A4 B4. Selanjutnya yaitu dalam berseberangan. Nah, ini berada di dalam, tapi berseberangan. Manakah yang termasuk sudut dalam berseberangan? Ada A4 dengan B2. Ini namanya dalam. Ini, nah, dalam itu di sini berada di dalam tapi nyebrang. Kalau ada A4 dengan B2, berarti ada temannya lagi, yaitu yang mana? A3 dengan B1. Sehingga kalau digambarkan akan seperti ini. Nah, ini namanya dalam berseberangan. Ada dalam berseberangan, juga ada luar berseberangan. Nah, ini tadi yang dalam ya. Untuk yang luar, berarti yang mana? Yang di luar tapi nyebrang. Berarti di sini luar berseberangan mana? Ada A1 dengan B3. Nah, ini namanya luar berseberangan. Selain A1 dengan B3, ada lagi, yaitu A2 dengan B4. Ini namanya luar berseberangan. Kalau digambarkan seperti ini, di luar tapi nyebrang. Nah, sudah ada 3 tadi ya. Sehadap, dalam berseberangan, luar berseberangan. Sekarang yang keempat adalah dalam sepihak. Nah, di dalam tapi sepihak, yang menunjukkan sudut dalam sepihak itu yang mana? A4 dengan B1. Nah, ini maksudnya begini, berada di pihak yang sama. Kalau ada A4 dengan B1, berarti mana lagi yang dalam sepihak? Yaitu A3 dengan B2. Sehingga kalau digambarkan akan seperti ini. Nah, ini dalam sepihak. Ada dalam sepihak, ada luar sepihak. Nah, kalau ini tadi dalam sepihak, maka yang luar sepihak adalah yang ini. Nah, ini luar. Nah, ini luar. Berarti di mana? A1 dan B4 berada di luar sepihak. Kemudian ada lagi, yaitu mana? A2 dengan B3. Ini dinamakan luar sepihak. Kalau digambarkan akan membentuk seperti ini. Nah, sudah ada 5 tadi ya. Sekarang yang akan kita pelajari yaitu contohnya. Nah, tuliskan 4 pasang sudut yang sehadap. Nah, ini mana aja yang sehadap? Nah, ini kan ada RDF sehadap dengan RQB. Kemudian ada RDC sehadap dengan RQP. Kemudian ada lagi RCD sehadap dengan RPQ. Dan yang terakhir ada RCE sehadap dengan RPA. Sekarang hubungan sudut pada dua garis sejajar. Hubungan yang pertama yaitu ada sudut sehadap. Jadi apabila sudut itu sehadap, maka memiliki besar yang sama. Jadi di situ sudut A sama dengan sudut B. Sudut X sama dengan sudut Y. Kemudian ada dalam berseberangan. Nah, ternyata sudut dalam berseberangan di sini juga memiliki besar yang sama. Maka besar A sama dengan B, besar X sama dengan Y. Luar berseberangan. Nah, luar berseberangan yang terbentuk besarnya juga sama. Jadi sudut A di sini sama dengan B, X sama dengan Y, nilainya sama. Jadi
tadi sudah ada 3 ya, sehadap, dalam berseberangan, luar berseberangan, itu besarnya sama. Sekarang bagaimana kalau sudut dalam sepihak? Nah, ini kan berada di pihak yang sama. Ternyata jika sepihak itu jumlahnya 180 derajat. Artinya di sini X ditambah Y itu 180 derajat. Sudut A ditambah sudut B juga sama dengan 180 derajat. Kemudian ada sudut luar sepihak. Nah, sudut luar sepihak juga sama. Jumlah besar sudut yang terbentuk sama dengan 180 derajat. Jadi sudut X tambah sudut Y 180, A tambah B 180. Maka tadi sudah dapat kita simpulkan ya, bahwa di sini sehadap, dalam berseberangan, luar berseberangan nilainya sama. Dalam sepihak dan luar sepihak kalau dijumlah besarnya 180 derajat. Sekarang perhatikan contoh. Tentukan nilai X pada gambar. Untuk menentukan nilai X ini, kita harus tahu dulu, nah ini di sini, ini kan sehadap dengan ini. Berarti kalau ini 3X, maka ini juga 3X. Ya kan? Nah, terus jangan lupa bahwa ini, nah ini, itu namanya berpelurus. Kalau berpelurus, jadi kalau dijumlah ini dengan ini, hasilnya 180 derajat. Maka tinggal kita jumlah aja, 3X ditambah 2X plus 5 sama dengan 180 derajat. Maka ketemu nilai X-nya adalah 35 derajat. Contoh yang kedua. Jika pada gambar di atas diketahui sudut BAC 70, BAC di sini 70, kemudian sudut ACB 60, ACB berarti di sini 60, sudut ACB 60 ya. Nah, di sini 60. Hitunglah besar sudut CBF. CBF berarti ini yang ditanyakan. Nah, untuk mengetahui CBF kita harus tahu besar sudut ini dulu. Ini berapa? ABC. Nah, jangan lupa bahwa besar sudut yang terbentuk dalam satu segitiga besarnya adalah 180 derajat. Maka kita cari bahwa ini yang totalnya harus 180 derajat, maka tinggal kita hitung. Nah, sudut ABC sama dengan 180 dikurangi 60 tambah 70, sehingga ketemu 50 derajat. Nah, kalau sudut B sudah ketemu 50 derajat, jangan lupa bahwa ini juga namanya pelurus. Nah, ini kan 50. Ini 50 derajat. Nah, ini pelurus. Kalau ini 50, berarti ini berapa? Berarti kan tinggal kita hitung 180 dikurangi 50, maka hasilnya adalah 30, sehingga sudut CBF nilainya adalah 30. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih, tetap semangat walau belajar dari rumah, kalahkan rasa malesmu. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.